Pada saat COVID crash, itu saya melakukan kalkulasi untuk value investing, di mana untuk saham-saham value stock saya yang memang tujuannya untuk long term. Ya, pada saat COVID crash itu saya memang punya tujuan untuk bikin portfolio yang isinya untuk long term, di mana saya punya rencana dari barang-barang long term yang kalau nantinya menjadi uptrend, maka saya akan jual sebagian untuk kembalikan modal dan sisanya menjadi profit yang udah risk free, dan selama-lamanya perusahaan itu kalau tidak bangkrut maka dia akan bagikan dividen kepada saya, di mana dividen itu akan bisa saya akumulasi terus, compounding terus. Jadi memang saya ada planning seperti itu di COVID crash 2020. Tapi sayangnya market rebound dengan sangat kencang, sangat cepat. Jadi tidak sampai 100% dari rencana saya menjadi saham. Hanya sekitar 20-25% saja yang menjadi saham. Jadi dikit sekali dapatnya. Karena yaitu tadi bukan one shot langsung begitu. Videonya juga masih bisa Anda lihat di YouTube saya, di mana waktu itu saya menganalisa BBRI. Nah, pada saat itu BBRI saya menggunakan earning per share-nya di tahun 2020, saya gunakan earning per share yang saya setahunkan itu 264, di mana pertumbuhan jangka panjangnya berdasarkan data historical saya kalkulasi sudah saya diskon itu ada di angka 10,3% pada saat itu. Kemudian dividen payout ratio pun saya turunin dikit menjadi hanya 50%, padahal biasanya lebih kan BBRI itu. Kemudian price earning ratio saya gunakan 11, dan yang saya inginkan pertumbuhan per tahunnya untuk harga sahamnya adalah sekitar 11%. Ya, jadi ini untuk mendiskon. Ketemulah angka pada saat itu untuk metode fair value-nya ada di angka Rp3.344 per lembar saham. Ini untuk metode discounted cash flow pada saat itu. Dan untuk metodenya Benjamin Graham, saya mendapatkan angka 2.560. Ya, jadi ini sudah margin of safety 50% ya dengan metode Benjamin Graham. Karena itulah pada saat BBRI crash COVID di tahun 2020, low-nya di sekitar 2100-an ini sudah di-adjusted ya. Ini karena ada corporate action, makanya harganya koma-koma nih untuk BBRI. Nah, pada saat itu harga low-nya ya karena ini udah di-adjusted ya. Padahal harga low-nya kan bukan di situ. Dengan harga 2000, kalau nggak salah waktu itu di 2200 atau 2300. Itu saya rasa udah cukup murah. Kenapa? Karena pakai metode discounted cash flow, harga wajarnya di 3.300-an. Pakai metode Benjamin Graham, udah diskon 50%, margin of safety, harga wajarnya di 2.560. Pada saat itu 2.200, 2.300. Jadi itu sudah di bawah harga wajar dua metode. Jadi makanya saya berani buy BBRI pada saat itu, dan juga saya announce untuk kepada seluruh member Angka Bicara. Dan sejarah pun sudah tercipta. Ibaratnya BBRI sekarang sudah risk free karena udah naik 100%. Saya jual 50% barang, sisanya saya hold forever. Selama-lamanya saya akan terima dividen asalkan BBRI tidak bangkrut. Nah, sekarang pertanyaannya, BBRI harga wajarnya di berapa nih? Ya kan? Tentu saja pada saat ini situasinya berbeda dengan tahun 2020. Di mana di tahun 2020 itu yang bermasalah bukan BBRI-nya, tapi situasi seluruh dunia. Dan saya bisa yakin dengan BBRI akan bounce back karena pada saat itu kebijakan pemerintah adalah untuk kredit macet itu ibaratnya boleh dipinggirin dulu dari pembukuan. Simpelnya seperti itu. Jadi ibaratnya kredit macetnya tidak akan terlihat di pembukuan. Nah, sekarang kan kredit macet itu sudah harus kembali ke dalam pembukuan. Itu satu, ya faktanya. Kedua, BBRI ini udah ketahuan jadi sapi perah. Sapi perah di mana dividennya itu harus gede supaya bisa menyumbang untuk APBN negara. Nah, pada saat ini kan negara sedang kesulitan keuangan, butuh dana besar. Jadi
Fakta kedua yang kita ketahui adalah dividen payout ratio tidak akan turun, tapi fakta ketiga adalah karena besarnya dividen yang harus dibagikan, maka laba yang ditahan itu sedikit, sehingga untuk tahun berikutnya pertumbuhan kredit itu akan tertekan karena harus mencari sumber pendanaan agar bisa membuat kredit yang lebih banyak. Beda dengan BCA yang dividen payout rasionya itu kecil, sehingga laba ditahannya itu besar. Laba ditahan itu bisa digunakan untuk permodalan, mengucurkan kredit di tahun berikutnya. Kalau BBRI kan makin sulit nih, karena labanya itu harus dibagikan nih ke pemegang saham terbesar, yaitu pemerintah dalam hal ini. Sehingga untuk tahun berikutnya, peluru untuk dia bisa mengucurkan kredit itu tidak sebesar BCA. Karena itulah cost of fundingnya jelas lebih tinggi daripada BCA untuk BBRI. Nah, bagaimana dengan proyeksi fair value-nya pada saat ini? Ya, pada saat ini earning per share untuk laporan keuangan 9 bulan, EPS-nya ada di angka 300. Jadi kalau kita coba setahunkan, 9 bulan berarti 300 kita bagi 3, karena kan 3 kuartal. Jadi 300 kita bagi 3 sama dengan 100, baru kita kalikan 4 kuartal. Maka ketemulah angka 400,57. Nah, kita bulatkan saja di angka 400. Dengan growth yang sama, dividen payout ratio yang sama, ya kan, PER yang diinginkan juga sama, yaitu 11, required return-nya juga sama, yaitu 11% per tahun. Yang berbeda hanya saat ini BI rate-nya ada di angka 6%, dan obligasi AAA ini saya anggap sun ya, atau obligasi yang tenor 10 tahun di angka 7,2%. Dengan EPS 400, maka Anda akan langsung melihat angka harga wajar dari BBRI itu berapa, ya. Nah, dividen payout ratio itu pada kenyataannya kalau saya di Google, saya ketik begini, dividen payout ratio BBRI, itu muncul angkanya seperti ini. Tahun 2021 payout ratio 85, 2020 65, 2019 60, 2022 85. Jadi besar sekali. Nah, ini saya gunakan dividen payout ratio 50 saja. Ya, artinya saya sudah mendiskon. Ya, saya sudah mendiskonnya. Jadi harga wajar yang muncul nantinya harusnya harga wajar yang sudah terdiskon. Karena kalau saya pakai dividen payout ratio 85%, maka harga wajarnya pun akan membesar. Sedangkan saya diskon di sini, maka harga wajarnya itu akan terdiskon, sehingga kita bisa mendapatkan harga wajar yang lebih konservatif. Ya kan? Seperti itu. Nah, kita masukkan nih di sini. 400 earning per share. Muncullah di sini, berdasarkan metode discounted cash flow, harga wajar BBRI itu ada di 5.067. Makanya saya tidak heran kok banyak influencer aliran fundamental yang merekomendasikan BBRI karena harga wajarnya di 5.067. Ini pun sudah didiskon loh ya. Bagaimana kalau saya menggunakan dividen payout ratio 85% nih di sini? Anda bisa lihat harga wajarnya meledak menjadi 5.629. Ya. Kalau dividen payout ratio 50%, 5.067. Jadi dengan angka 5.067, makanya saya nggak heran waktu di harga 5.500 gitu kan, itu sudah mulai banyak yang siap-siap ya BBRI, apalagi pas dia di harga 5.000, siap-siap ya BBRI. Nah, gitu ya. Bagus nih for long term. Taunya dari 5.000 sekarang 3.920 hari ini. Tanggal 13 Januari. Ya. Jadi udah, waduh, lumayan tuh turunnya ya dari 5.000-an turun ke sini. Babak belur juga nih, lumayan. 20% lah ya simpelnya. Nah, itu. 20% nih turun. Tapi bukankah harga wajarnya di situ 5.067? Kenapa masih bablas turun ke bawah? Terus Benjamin Graham yang begitu diskonnya pun dengan margin of safety 50%, itu harga wajar 4.850. Kenapa BBRI turun drastis ke bawah seperti ini? Nah, simpelnya begini. Ada dua isu besar. Yang pertama penghapusan utang UMKM. Ya, itu kan otomatis BBRI ini banyak nih ya. Artinya utang-utang yang akan dihapus bukukan dari pembukuan BBRI, yang mana ini akan membuat laba bersih tertekan. Itu asumsinya banyak orang kan seperti itu. Kemudian ada juga Himbara
Jadi Himbara ini belum jelas. Sorry, Himbara, Danatara. Danatara ini belum jelas. Aset-aset bank BUMN ini apanya yang mau dijadikan sebagai aset di dalam Danatara? Apakah aset-aset perbankan ini akan dijadikan jaminan untuk meminjam uang atas nama Danatara? Kalau itu kan bahaya. Nah, jadi intinya semua berita-berita buruk ini punya tendensi untuk meng-create laba yang lebih kecil daripada pertumbuhan yang ada sekarang. Bagaimana cara menghitung pertumbuhan laba bersihnya? Simpelnya seperti ini. Kalau kita lihat, ini kan kita menghitung 2024 ya. Nah, ini sebagai contoh kita lihat nih di sini laba bersihnya BBRI ya, ini BBRI. Laba bersih BBRI di tahun 2013 nih misalnya. Laba bersihnya 21 triliun ya. 21.354. Nah, ini saya tunjukkan kepada Anda. 21.354 ya. Terus di tahun 2023 berapa laba bersihnya? 2023 60 triliun lebih, 6425. 6425. Jadi berapa pertumbuhan rata-rata? Rata-rata pertumbuhan laba bersihnya BBRI ini tiap tahun tuh tumbuhnya berapa sih? Nah, 2013 ke 2023 kan 10 tahun nih. Nah ya, 10,96 nih. Pertumbuhan laba bersih rata-rata per tahunnya. Nah, jadi tidak salah kan kalau saya menggunakan 10,3. Jadi artinya udah didiskon. Tapi dengan berita-berita ini semuanya pesimis sampai segala macam ya. Dengan dividen payout ratio yang begitu besar akan membuat BBRI akan semakin kesulitan mendapatkan cadangan dana untuk pertumbuhan kredit di tahun berikutnya. Maka yang dilakukan oleh banyak big fund itu adalah mendiskon lagi pertumbuhan BBRI untuk di masa yang akan datang. Misalnya nih ya, ibaratnya dengan berita ini semua diasumsikan mereka ketemulah pertumbuhan laba bersih. Ibaratnya growth-nya cuma 4% misalnya. Tash. Nah, Anda lihat tuh. Berubah kan? Harga wajar untuk discounted cash flow-nya menjadi 3.845. Oke. Kemudian pakai teori Benjamin Graham, margin of safety 50%, ketemu harga wajarnya di 2.750. Jadi makanya nggak heran harga BBRI ini kok turun terus, ya kan? Nah, terus salah satu kelemahan daripada analisa fundamental untuk menghitung nilai wajar, harga wajar suatu saham, ini Anda bisa lihat di sini bahwa banyak sekali parameter-parameter yang harus Anda sesuaikan dan ini tidak bisa ngasal, ya kan? Contoh misalnya pertumbuhan yang diinginkan dari harga sahamnya per tahun adalah rata-rata 11%. Ini ada hitungannya seperti itu. Dividen payout ratio juga tidak bisa Anda ngisinya sembarangan. Harus ada dasarnya. Saya ngisi 50 karena saya diskon dari 85 begitu kan. Atau yang biasanya dia 60 saya diskon jadi 50. Nah, seperti itu. PER-nya kenapa 11? Kenapa kok bukan 12? Ini juga ada alasannya. Ya kan? Yang jelas kalau yang paling gampang sih punyanya teori Benjamin Graham. Ini tidak banyak faktor subjektifnya, di mana ini semuanya angka yang dimasukkan adalah angka-angka yang fix, di mana BI rate Anda jelas 6%. Terus obligasi AAA-nya Indonesia Anda bisa lihat di yield daripada obligasi tenor 10 tahun, di situ 7,2. Jadi ini fix angkanya. Jadi ibaratnya kalau mau diskon super diskon konservatif, maka angkanya Benjamin Graham yang saya suka untuk pakai. Ya, karena ini super diskon. Tapi juga tetap ada unsur growth-nya di sini, ya. Tapi dia tidak menghitung dividen payout ratio apa segala macam, itu dia nggak hitung. Ya, jadi kalau ini saya kembalikan ke 10,3, Anda bisa lihat. Nah, Benjamin Graham pun naik ke 4.850. Jadi ini kunci terbesar adalah pada angka growth. Ya, di mana sudah jelas saat ini para big fund, analis apa segala macam itu mendiskon growth-nya BBRI gila-gilaan. Karena kalau tidak didiskon gila-gilaan, misalnya dari 10% nih pertumbuhan jangka panjangnya menjadi misalnya cuma 7%. Anda lihat, ini masih 4.300 untuk harga wajar. Yang mana saat ini udah dijebol nih di bawah 3920, ya kan? Terus untuk Benjamin Graham ini super konservatif ya.
3.750. Ini biasanya jarang tersentuh kalau nggak crash. Lah ini sekarang 3.920, dikit lagi tersentuh loh. Ini harga super diskon ya. Dengan catatan growth-nya udah dipangkas 30%, dari 10, menjadi cuma 7 ya. Nah, ini harga masih ngejogrok ke bawah turun gitu kan. Itu berarti para big fund dan analis ini mendiskount growth-nya BBRI luar biasa. Paling enggak misalnya apes-apesnya di angka misalnya 4%, ya kan. Kalau 5% Anda bisa lihat di sini berubah lagi, ya kan. Nah, minimal dia diskon ke angka 5%. Jadi diskon cut separuh gitu. Mungkin enggak pertumbuhan laba BBRI ini akan stagnan? Ya, sekarang kita coba lihat aja. BBRI di tahun 2024 laba bersih 9 bulan 45 triliun ya. Tahun 2023 laba bersih 9 bulan 43,9, anggaplah 44 triliun. Jadi naiknya udah dikit nih, dari 44 menjadi 45. Itu loh. Jadi kecepatan pertumbuhan laba bersihnya udah kelihatan nih. Ya kan? Pelan banget. Anda bisa lihat di sini, dia turun itu sekali doang waktu crash COVID ya tahun 2020, tapi dia bisa bounce back, rebound dengan cepat dari 2020 ke 2021. Itu cepat banget. Ini coba saya setahunkan ya. Anda akan lihat tahun 2020 setahun cuma 18 triliun laba bersih. 2021 31 triliun. Lompatnya luar biasa. Tahun 2022 51 triliun. Luar biasa itu lompatnya. Dari 2022 ke 2023 51 menjadi 60. Ini aja masih di atas 10% lebih, ya. Nah, sekarang yang cilaka 12 adalah 2023 menuju 2024. Dari 44T menjadi 45T, pertumbuhannya kecil. Disinilah yang didiskon kebanyakan orang. Jadi ibaratnya apakah harga BBRI itu bisa di bawah 3.000? Pertanyaannya. Ya bisa aja kalau para fund manager itu mendiskonnya seperti ini. Pertumbuhan hanya 4% dan mereka menggunakan Benjamin Graham teori. Itu harga wajar maka di 2.750. Ya. Jadi apa dong strateginya? Nah, sekarang kita ngomong apes nih. Pertumbuhannya cuma 4%. Maka harga wajar discounted cash flow adalah 3.845. Benjamin Graham 2.750. Kalau Anda belum punya posisi di BBRI, belum punya posisi nih, mulai cicil di 3.450 boleh. Ya, mulai cicil 3.450 gitu ya, mulai cicil. Cicil itu artinya buy gitu kan. Terus nanti dia turun lagi, buy, turun lagi, buy, turun lagi, buy. Dan Anda harus tahu, Anda harus prepare dia bisa turun ke 2.750. Jadi kalau misalnya Anda punya 100 juta, 3850, jangan Anda buy 80 juta, itu tolol namanya. Ya, itu tolol namanya. Karena kalau dia dari 3850 terus turun ke 3000, Anda gak bisa napas, gak punya pelor lagi. Itulah yang bikin para nyangkuters ini nyangkut. Ya, dari 5.000 udah bye, sekarang bye dia. Bye-nya udah nggak ada pelornya, habis. Itu bos. Ya. Jadi peluru ini Anda harus prepare. Karena harga turun nggak ada yang tahu bottomnya di berapa. Itu. Ya. Anda harus prepare. Nah, kalau misalnya sudah prepare nih, tapi harga nggak turun sampai 2.750, katakanlah di 3850 turun sampai 36 misalnya. Habis itu rebound kencang. Ya udah, rezeki lu cuma sampai segitu. Misalnya Anda udah siapkan budget 100 juta, baru kebeli katakanlah 15 juta. 3850 beli 7 juta setengah, 36 beli 7 juta setengah. Masih ada 85 juta nih Pak, harga udah rebound. Gimana dong? Ya udah, rezeki lu cuma sampai sono. Ya, 15 juta itu kekep dah, pegang, hold, naik cepet persen, baru jual separuh, as simple as that. Tapi kan kalau ternyata setelah 36 bukannya rebound tapi malah turun ke bawah, peluru Anda masih ada gitu loh. Jadi nggak usah panik-panik kayak kebanyakan retail tuh, aduh nyangkut gimana nih, apret lah, itu kagak bisa ngitung gitu ya, maunya cepet kaya. Jadi ibarat satu kali hit jebret, atau preparationnya nggak betul-betul matang, dia tidak menghitung apa yang terjadi nih sebenarnya.
Kenapa bisa begini? Nah itu, inilah hitungannya. Ini sudah harga super konservatif, ya, dengan growth cuma 4%, ya. Dimana keunggulan dari BBRI ini, ya, yang tidak dimiliki oleh orang lain, tidak dimiliki bank lain, itu dia ada. Yaitu satu, jumlah nasabahnya banyak, ya, tersebar. Kemudian ada pegadaian, ya. Pegadaian sekarang sudah jadi bullion bank. Wah, itu enak tuh, emas. Emas itu bisa dipakai untuk banyak hal. Itu tidak ada di bank lain. Nggak ada, yang punya cuma BBRI. Terus ketiga, subsidi bunga untuk KUR itu akan terus ada karena pemerintah mau menggenjot UMKM ini supaya tetap bisa bertumbuh. Makanya perlu penghapusan kredit macet yang masa lalu ini dihapusin dulu supaya mereka bisa ngambil utang lagi. Toh ini juga kredit-kredit macet yang udah begitu lama tapi masih ada di pembukuan BBRI gitu loh. Ya ini kesempatan untuk dihapuskan. Jadi yang dihapuskan ini bukan KUR, tapi ibaratnya jenis-jenis KUR masa lalu yang namanya bukan KUR ya. Yang udah ibaratnya aduh udah nggak ada lagi tuh. Ibaratnya promonya udah nggak ada lagi tuh. Tidak diberikan oleh pemerintah dan ini banyak yang masih kredit macet dan udah lama terkatung-katung. Nah, ini yang mau dihapuskan gitu loh. Daripada juga udah nggak bisa ditagih lagi, posisinya juga udah begitu lama macet, ya kan? Ya udah itu yang mau dihapuskan supaya mereka bisa pinjam lagi, mereka tidak pinjam ke pinjol gitu. Nah, jadi memang untuk menjadi bagus itu perlu hal yang menyakitkan seperti ini. Nah, tinggal Anda siap atau enggak. Bagi yang belum punya BBRI justru ini opportunity, big opportunity. Bagi yang sudah punya, ya lu orang ya sudah tanggung jawab terhadap keputusan lu orang di mana nggak sabaran gitu kan, ibaratnya dengar kanan kiri depan belakang atas bawah katanya si ini bagus nih katanya sini, kenapa kagak ngitung sendiri, padahal di video-video di YouTube saya yang dulu-dulu itu ada ibaratnya menghitung discounted cash flow, ya kan, Benjamin Graham. Oh, tinggal di search di Google ketemu kok rumusnya, banyak kok, ya kan. Ini bukan barang baru, ngitung seperti ini dari dulu udah ada, dari zaman dulu juga udah ada. Ini teori lama. Ya tinggal search saja di Google, rumusnya keluar kok. Tinggal Anda bikin di Excel, ya kan. Cuma nggak punya waktu, ya kan. Atau ini kagak ngerti ini, ya udah Anda tidak belajar, Anda ikut-ikutan, ya tanggung jawab terhadap akibatnya. Itu. Dan lain kali jangan diulangin lagi ketololan yang sama itu. Oke, semoga video ini bermanfaat bagi Anda. Ya, semoga juga BBRI bisa di bawah 3.000, ya kan. Itu akan sangat-sangat menyenangkan sekali, ya toh. Tapi kayaknya berat sih mau di bawah 3.000. Walaupun peluang itu ada, tapi kayaknya berat. Ya. Salam trading sadis, trading sangat disiplin.